Yang pertama, peserta dan menggunakan dengan format nama dan asal instansi. Semua peserta diwajibkan untuk on cam, memakai video background, dan off mic selama acara berlangsung, kecuali diizinkan oleh panitia. Yang ketiga, pun kepada seluruh peserta agar berpakaian rapi dan sopan. Kepada seluruh peserta agar siap mengikuti webinar sampai akhir, dengan mengkondisikan tempat, waktu, dan lain sebagainya. Jangan lupa teman-teman juga menyiapkan catatannya. Pada saat sharing dan tanya juga, peserta dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ataupun raise hand dan menunggu persetujuan. Yang terakhir, untuk para peserta, untuk dimohon tetap di room Zoom, karena kita pada akhir acara akan ada link daftar hadir di kolom chat nanti yang akan dibagikan. Silakan teman-teman, yang pertama itu silakan rubah format namanya, nama, asal instansi atau asal sekolahnya masing-masing. Jangan lupa teman-teman juga untuk on cam. Berarti tinggal 2 menit lagi kita mulai. Bagaimana suara saya kedengaran moderator? Apakah suara saya kedengaran? Oke, sebelum kedengar, Oke, Kak? terima kasih. Sebelum acara kita mulai, mungkin kita berbincang dulu lah dengan salah satu peserta. Apa sih motivasi teman-teman untuk ikut di acara webinar kita pada malam hari ini? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Jika ada, silakan diacungkan tangannya, raise hand di Zoom. Motivasi teman-teman untuk ikut di kegiatan webinar pada malam hari ini. Dia ingin memberikan pendapatnya, silakan untuk raise hand. Itu enggak akan memberikan pendapatnya. Jangan malu ya teman-teman. Beranikan diri, karena keberanian itu adalah kunci utama dalam keberhasilan. Teman-teman yang kalau bisa on cam lah, berbicara gitu, jangan hanya lewat kolom chat. Sambil kita berkenalan, silakan raise hand, terus ceritakanlah apa motivasinya dalam mengikuti kegiatan. Karena kalau kita hanya melihat orang yang on cam itu, rasanya kita kurang srek gitu. Nanti ilmu yang sudah didapatkan oleh teman-teman itu nggak akan sedapat oleh orang yang on cam gitu. Kalau kita hanya dengan off cam, rasanya ilmu itu nggak akan masuk secara bagus ke dalam diri kita masing-masing. Dan dengan kita on cam itu menunjukkan wajah kita, itu salah satu tanda kita mengikuti acara itu dengan serius. Moderator sudah lewat 45. Bagaimana? Oke, baiknya mungkin kita mulai dulu ya. Apakah saya sudah boleh mulai? Oke, saya buka dulu ya, Kak. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat awal afiat pada malam hari ini, sehingga dengan keadaan sehat itu kita bisa mengikuti acara webinar ini dengan semangat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kegiatan seminar kali ini. Oke teman-teman, kegiatan seminar kali ini webinar kelas pengembangan diri dengan tema tips kampus dengan pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Khairul Fadli. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin kepada operator silakan untuk share screen CV. Kita akan bacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin operator bisa menampilkan CV-nya.
Oke, inilah CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Yaitu dari pendidikan dari 2012 hingga 2020 di SMAN 5 Luwu Utara. Dari 2020 sampai 2026 Universitas Mega Buana Palopo, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Keahliannya mampu mengelola public speaking dengan baik. CEO Komunitas Berani Bicara Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Guys, mungkin bisa digeser ke bawah. Untuk pengalamannya, mentor di komunitas Ambarita ID periode Februari Juni 2022, peserta terbaik SLD FMIPA UNES 2022 Kominfo komunitas kurang jelas. Bisa diperkecil juga apanya nggak biar nggak kelihatan. Best of Participant Leader Camp PPIPM 2021 Kabidar IMMPK peserta emas lomba tingkat nasional tahun 2021. Itulah CV pemateri kita yang luar biasa pada malam ini dengan segudang pengalamannya, segudang prestasinya yang luar biasa. Tentu dengan pemateri yang segudang ilmunya tentu akan membawa materi yang sangat luar biasa juga pada malam. Oke, untuk itu tanpa memperpanjang waktu kita persilahkan kepada pemateri kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Hairul Fadli, Baik, dipersilahkan. terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelum saya mulai, saya ingin berbagi disclaimer dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam kenal semuanya. Aku Hairul Fadli, bukan siapa-siapa. Cuma teman kalian yang sama-sama sedang berlomba dalam kebaikan. Teman-teman bebas mau manggil apa aja, panggilannya baik manggil Kak boleh, Bang boleh, atau nama juga nggak apa-apa. Disclaimer terlebih dahulu, aku di sini hadir sebagai teman kalian yang ingin sharing bareng, bukan bermaksud untuk menggurui, karena aku bukan guru dan aku bukan ustaz. Jadi kalau mungkin selama penyampaian aku ada hilaf, boleh banget teman-teman ralat setelah berakhir kegiatan. Oke, sebelum kita mulai ada salah satu kata Bang Hawariun. Bang Hawariun pernah bilang kayak gini, salah satu tanda keseriusan adalah melakukan effort lebih dalam sesuatu. Contohnya belajar, tanda kita serius adalah kita mau effort lebih untuk mencatat, memperhatikan dengan baik, dengan duduk paling depan agar dapat keberkahan yang lebih. Nah, kenapa? Karena mencatat itu memang berpengaruh itu untuk kita memahami ilmu. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini, karena ilmu itu layaknya hewan liar yang harus diikat dengan mencatat, dan manusia itu memang tempatnya lupa. Nah, karena kondisi kita saat ini itu online, maka jalan satu-satunya itu ya duduk paling depan, bisa diganti dengan nyalakan kamera. Jadi bagi teman-teman yang bisa on cam, terutama ikhwan atau laki-laki, silakan on cam. Bagi yang enggak bisa juga nggak apa-apa. Mungkin yang ada sedang kegiatan tidak memungkinkan on cam, tidak masalah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dan kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah aku diberikan kesempatan lagi untuk sharing bersama kalian. Baik, di sini saya ingin sharing seputar survive dunia kampus. Untuk materi kita pada malam hari ini, yang pertama itu apa sih itu ormawah? Mungkin di sini ada yang udah kuliah atau masih semester 1, 2, 3, mungkin kasih apa sih itu ormawah? Terus tips menyeimbangkan prestasi akademik dan non akademik itu bagaimana? Lantas skill dasar yang diperlukan mahasiswa baru itu kayak bagaimana sih? Bentar. Lanjut. Apa itu Ormawa? Ormawa merupakan organisasi kemahasiswaan yang dibentuk di lingkungan kampus yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill mahasiswa
dan juga mengasah kemampuan dalam berorganisasi. Jadi Ormawa merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang dimana teman-teman bisa berkecimpung di dalamnya. Terus di sini ada bagian-bagian dari Ormawa, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan ada juga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), terus Himpunan Mahasiswa atau HIMA, atau di kampus-kampus itu biasa menggunakan HMPS, HIMA, karena setiap kampus itu beda. Dan selanjutnya ada UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang paling tinggi jabatannya karena merupakan lembaga legislatif dan normatif yang harus dituntut agar bisa menjadi penasihat untuk seluruh organisasi di bawahnya, berfungsi sebagai penampung, menganalisis, mengontrol, dan juga penyalur aspirasi mahasiswa. Jadi DPM ini merupakan satu tingkatan lebih tinggi dari BEM. Jadi di sini di DPM ini mungkin ada beberapa kampus yang tidak memiliki DPM. Mungkin ada yang punya DPM, ada juga yang tidak. Kalau di kampus saya itu nggak ada yang namanya DPM, nggak ada. Yang ada itu cuma BEM, Himpunan UKM. Nah, di sini di DPM ini dia merupakan sebuah organisasi yang paling tinggi jabatannya karena lembaga legislatif dan normatif yang harus dituntut agar menjadi penasihat untuk seluruh organisasi di bawahnya, berfungsi sebagai penampung. Penampung apa? Penampung aspirasi teman-teman. Menganalisis serta mengontrol. Menganalisis apa? Menganalisis, mengontrol masalah-masalah yang ada di kampus dan juga penyalur aspirasi mahasiswa. Penyalur aspirasi, ketika teman-teman ingin beraspirasi, ketika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, maka sampaikan di DPM, maka DPM yang akan mewakili teman-teman. Selanjutnya, kita beralih ke Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. BEM adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di suatu perguruan tinggi. Jadi, BEM di tingkat universitas biasanya dipimpin oleh Presma atau Ketua BEM, sedangkan di tingkat fakultas biasanya dipimpin oleh seorang gubernur BEM. Adapun tujuannya ialah sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan sumbang saran dan aspirasinya. Mungkin di beberapa kampus ada yang memiliki kedua-duanya, ada yang di fakultas, ada juga yang di tingkat universitas. Jadi di tingkat universitas itu yang dia hanya punya itu cuma presiden BEM atau ketua BEM, tidak ada di tingkat fakultas atau gubernur BEM. Jadi mungkin kayak di kampus kita ambil contohnya UNES, Universitas Negeri Semarang, itu ada DPM-nya, yang ini tadi Dewan Perwakilan Mahasiswanya. Mungkin ada juga gubernur BEM-nya. Ada juga beberapa kampus yang tidak memiliki di tingkat fakultas, dia hanya memiliki di tingkat universitas, yaitu ketua BEM atau presma itu sendiri. Adapun tujuannya ialah sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan sumbang saran dan aspirasinya. Ketika teman-teman memiliki saran atau kritik dan ketika teman-teman memiliki aspirasi, maka disinilah teman-teman berkecimpung. Terus, jadi di organisasi di BEM itu yang setahu saya, sepengalaman saya yang masuk di BEM itu kisaran sekitar semester 4 dan semester 5 atau semester 6. Kalau untuk di himpunan itu bisa masuk dari semester 2 tapi masih sebagai anggota. Nanti teman-teman akan dibagi tingkatannya. Ketika teman-teman sudah masuk di BEM, maka teman-teman akan dibagi juga di himpunan. Masing-masing himpunan itu ada yang namanya ketua himpunan. Di situ fungsi dari ketua himpunan yaitu memilih atau mencari pengurus. Misalkan pengurus di himpunan itu seperti bagian humas, bagian IT, bagian kominfo, dan lain-lain. Jadi fungsi dari bagian humas di himpunan itu ialah sekretaris membuat surat kerjasama dan humas yang nantinya akan mengantarkan surat itu ke kampus lain. Mungkin kampus lain itu contohnya kayak misalkan dari kita ambil dari UINAM, UIN Alauddin Makassar ingin bekerja sama dengan UNM atau Universitas Negeri Makassar. Jadi yang bergerak di
Universitas UINAM itu adalah humasnya. Humasnya itu yang menghadap atau membawa surat itu sampai di himpunan mahasiswa di kampus UNM itu sendiri. Jadi setiap himpunan itu pasti ada kayak, dan nama himpunan itu beda-beda. Ada yang pakai HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, ada yang pakai Himpunan Mahasiswa ada yang pakai Himakep, Himpunan Mahasiswa Keperawatan, ada yang memakai Himakep, Himpunan Mahasiswa Kebidanan. Yang selanjutnya ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, di UKM merupakan lembaga kemahasiswaan yang berada di tingkat perguruan tinggi dan termasuk wadah aktivitas kemahasiswaan dalam mengembangkan kemampuan minat bakat mahasiswa serta orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler yang ada di dalam kampus. UKM lebih fokus pada tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang kalau mungkin teman-teman ada yang ingin nantinya masuk di organisasi kampus, dan ini seperti organisasi di kampus itu ada volley, ada futsal, ada fotografi dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman fokus di sini, masuk di UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang langsung berada di bawah naungan kemahasiswaan atau wakil rektor 3. Kalau di kampus itu ada yang namanya wakil rektor 3. Jadi teman-teman mungkin ada yang punya minat bakat seperti futsal, seperti main volley, seperti main takraw, seperti bela diri, entah itu tapak suci, entah itu karate, entah itu taekwondo. Di sini teman-teman masuk. Salurkan bakatnya teman-teman di sini. Di sini teman-teman salurkan bakatnya. Setelah itu jadi UKM itu lebih fokus pada tugas merencanakan. Jadi UKM itu fokus merencanakan apa? Merencanakan sebuah kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan itu sendiri. Nah, adapun manfaat utama mengikuti Ormawa, yaitu yang pertama dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan. Jadi ketika teman-teman ikut Ormawa, mungkin ada yang masuk di Ormawa itu, mungkin di beberapa kampus ada yang menerapkan seperti kayak misalkan mentalnya dilatih, jiwa kepemimpinannya dilatih, bagaimana agar jiwa kepemimpinan itu tumbuh. Ormawa ini merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang bisa dibilang dia bisa mengembangkan juga kepemimpinan kita, bisa mendapatkan pengalaman kerja dalam tim, dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Jadi di sini kita dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, karena dengan mengikuti Ormawa kita sering diskusi seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu berdiskusi dengan teman-teman. Berdiskusi apa sih itu Ormawa, apa sih itu DPM, apa sih itu himpunan. Di sini juga teman-teman mampu bisa meningkatkan kemampuan manajemen waktu yang tadinya mungkin teman-teman nggak bisa meningkatkan manajemen waktunya. Mungkin manajemen waktunya teman-teman tidur sekitar pukul 1, bangunnya jam 8 atau jam 9. Teman-teman masuk di sini dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktunya teman-teman, yaitu yang selanjutnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Yaitu berpikir kritis dalam konteks apa? Jadi berpikir kritis itu bagaimana cara kita bisa bukan dalam istilahnya mencari kesalahan, tidak. Berpikir kritis itu bagaimana cara kita bisa masuk, bagaimana cara kita bisa nyimbangin apa? Menyeimbangkan seperti ada lomba nih, di kampus saat ini teman-teman dapat mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh Kemendikbudristek atau Kementerian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi. Jadi teman-teman ketika masuk di dunia kampus, yang teman-teman dapatkan untuk yang semester awal itu ada yang namanya PKM, yaitu PKM apa itu PKM? PKM adalah program kreativitas mahasiswa. Jadi PKM itu teman-teman masukin judul, buat proposal. Jadi nanti teman-teman nggak buat proposal sendiri, enggak. Jadi teman-teman nanti akan didampingi oleh kakak-kakak yang sudah lama berkecimpung di PKM, contoh semester 4, semester 5. Nah, di situ teman-teman dapat belajar bagaimana cara penyusunan proposal, bagaimana cara teman-teman dapat menentukan judul yang menarik sehingga proposalnya itu bisa sampai di PIMNAS. Jadi ketika teman-teman mungkin yang semester akhir yang ikut PKM di semester 5 atau semester 6 ikut PKM. Nah, judulnya itu masuk tembus PIMNAS. Jadi dia yang pernah saya dengar itu dia bisa diwisuda tanpa adanya lagi seperti mengerjakan skripsi, mengerjakan proposal. Jadi teman-teman nanti akan diajari bagaimana cara membuat proposal, bagaimana cara membuat judul yang menarik. Teman-teman silakan pikir. Ini kesempatan teman-teman yang teman-teman dapatkan selama perkuliahan. Jadi yang pernah saya dengar kata-kata Mbak Najwa Shihab bahwa menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege di mana tidak semua anak muda bisa mendapatkan pendidikan yang seperti itu. Teman-teman adalah anak-anak muda pilihan yang dituntut untuk berpikir kritis, untuk bagaimana cara kita bisa bersosialisasi, bisa mengedepankan adab dan ilmu kita di masyarakat nantinya. Jadi teman-teman ketika masuk di dunia perkuliahan, teman-teman bisa dibilang pasti ada yang namanya permasalahan di dunia perkuliahan. Pasti ada yang namanya entah itu masalah sama pengurus, entah itu masalah sama bisa dibilang sama orang-orang di kampus. Pasti. Di sini kita lanjut di tips menyeimbangkan prestasi, yaitu dalam menjalankan kegiatan tentu akan menguras waktu, tenaga, dan finansial hingga kesehatan. Bahkan ada mahasiswa yang terlalu sibuk dengan berbagai kegiatannya sehingga mengalami stres. Agar tidak keteteran, berikut cara menyeimbangkan antara prestasi akademik dan non-akademik. Jadi terlalu sibuk dengan berbagai kegiatannya sehingga mengalami stres. Jadi gini teman-teman, saya gak nuntut teman-teman untuk fokus di bidang apa. Itu sesuai keinginan teman-teman. Ketika teman-teman mau bergelut di akademik, ya silakan di akademik aja. Contohnya mengikuti PKM atau program kreativitas mahasiswa, itu yang teman-teman fokuskan. Mungkin juga bisa dibilang tidak mau terganggu kuliahnya karena organisasi. Ya gak masalah, itu pilihannya teman-teman. Kalau di non akademik, mungkin teman-teman aktif di organisasi di luar kampus atau eksternal kampus. Ya silahkan, gak masalah teman-teman. Setiap kampus itu punya wadah sendiri. Ketika teman-teman mempunyai minat bakat di bela diri, ada prestasinya teman-teman di bela diri, maka coba buka konsultasikan sama ketua UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Bilang, Kak, di sini tidak ada bela diri, Kak. Di kampus ini belum ada bela diri. Boleh gak, Kak, saya buka bela diri di sini? Nanti itu akan dimasukkan ke kemahasiswaan dan nanti akan diproses oleh bagian kemahasiswaan. Adapun cara menyeimbangkan antara prestasi akademik dan non akademik adalah sebagai berikut. Coba teman-teman manajemen waktu dengan baik. Hal yang paling penting untuk dapat menyeimbangkan prestasi akademik dan non akademik ialah harus bisa mengatur waktu dengan baik agar terhindar dari kendala untuk mendapatkan prestasi. Jadi coba teman-teman atur waktunya. Baik itu baik secara finansial maupun secara bisa dibilang atur waktunya dengan baik. Dan satu pesan saya bagi yang muslim, ketika teman-teman ingin melakukan apa-apa, ketika teman-teman ingin menyeimbangkan prestasi, maka jangan pernah lupa mengucapkan bismillah pada saat memulai kegiatan. Setelah berakhirnya kegiatan, teman-teman ucapkan hamdalah. Coba
teman-teman manajemen waktu dengan baik dengan cara apa? Dengan cara teman-teman bisa mengatur waktunya dengan baik. Contohnya tidur yang cukup, terus hindari jalan-jalan malam atau keluar malam yang mungkin tidak berfaedah sama sekali. Agar nantinya ketika teman-teman ingin mengikuti kegiatan, teman-teman itu tidak mengalami lagi kendala untuk mendapatkan prestasi itu sendiri. Karena terkadang prestasi itu kita dapat, mungkin tidak selamanya dari kampus kita dapat prestasi, bisa saja prestasi yang kita dapat itu dari luar kampus atau dari eksternal kampus, kegiatan-kegiatan eksternal kampus. Contohnya saya jujur di kampus saya tidak dapat, gak ada prestasi. Prestasi saya rata-rata di luar kampus. Sempat itu hari ikut jadi peserta SLD atau yang di CV saya tadi, Sekolah Legislatif Dasar Fakultas MIPA UNES tahun 2022. Di situ saya pematerinya ada Kak Esther Panjaitan selaku bagian dari kepresidenan, bagian yang mengatur perundang-undangan, ada Pak Akmal selaku wakil Komisi 5 kalau nggak salah, Komisi 5 DPR RI. Di situ saya aktif, di situ saya bisa berani bertanya selama 3 hari kegiatan itu, dan alhamdulillahnya waktu pada saat pengumuman jadi pengumuman peserta terbaik saya yang dapat. Saya nggak menyombong, enggak. Saya ingin memotivasi teman-teman agar teman-teman bisa mengatur waktunya dengan baik. Manajemen waktu dengan baik itu sangat mudah, teman-teman. Mungkin teman-teman kita ada yang keluar malam, mungkin ada yang pergi ke sana kemari sama bisa dibilang pacarnya. Nah, sementara kita gak ada sama sekali. Jadi hal yang paling penting itu perbanyak membaca buku, perbanyak ikut kegiatan, dan perbanyak organisasi. Jadi terkadang kita bisa dibilang, gak mau deh ikut organisasi. Organisasi ini bikin pusing aja. Organisasi ini bikin terkendala. Kalau bisa dibilang, apakah organisasi bikin terkendala selama perkuliahan kita itu tergantung dari kita, teman-teman. Bagaimana cara kita memanajemen waktu itu dengan baik. Ketika teman-teman memanajemenkan waktu itu dengan baik, maka teman-teman akan merasakan dampak positif. Dan ketika teman-teman tidak memanajemen waktu itu dengan baik, maka dengan sendirinya teman-teman akan mendapatkan dampak negatif dari apa yang teman-teman lakukan. Ingat, lakukan hal produktif dari sekarang. Ketika teman-teman kuliah, mungkin tidak ada hambatan sama sekali semester 1, 2, 3. Semester 4 teman-teman jangan mengeluh. Ingat, orang tua teman-teman banting tulang demi biaya kuliah teman-teman. Yang bisa dibilang, kalau ada yang masih dibiayai sama orang tuanya, jangan orang tuanya kecewa. Gitu. Jadi jangan utamakan gengsi, nggak boleh. Jangan mengutamakan gengsi. Contohnya, teman-teman ada punya kawan, ada punya sahabat yang bisa dibilang orang berada, punya iPhone, punya HP IP, 2 HP-nya, terus tas branded dia pakai, sepatunya sepatu branded. Jangan, teman-teman, itu nggak perlu teman-teman ikutin. Cukup teman-teman fokus, perbanyak prestasi, yang nantinya ketika teman-teman sudah selesai di dunia kampus, itu yang ditanya apa pengalaman kamu selama di kampus. Gitu sih, teman-teman. Selanjutnya lanjut ke yang kedua, belajar dengan efektif dan efisien, yaitu meski mengikuti beberapa organisasi di kampus atau di luar kampus, jangan sampai mengganggu kegiatan belajar. Gitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ikut kegiatan di kampus, kegiatan internal maupun kegiatan eksternal kampus, ya teman, ketika teman-teman ada tugas, ketika teman-teman diberikan tugas oleh dosen, maka teman-teman harus kerjakan ya, baru nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan. Karena mengikuti kegiatan itu atau beberapa organisasi mungkin bisa melatih kita, melatih cara berbicara kita, melatih public speaking kita, melatih
bagaimana cara kita memanajemen waktu. Tapi ingat, teman-teman kuliah mendapatkan gelar. Gelar itu yang nantinya akan teman-teman dapatkan dan akan teman-teman persembahkan pada kedua orang tuanya teman-teman. Jangan gengsi ketika kuliah. Jangan 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 mudah larut. Jangan mudah berlarut-larut ketika teman-teman itu bisa dibilang ketika teman-teman itu bisa dibilang lagi down, lagi gak minat belajar. Jangan. Ingat perjuangan orang tua teman-teman. Beruntung teman-teman yang punya keluarga atau punya orang tua dari orang berada. Kalau bagaimana yang tidak mohon maaf, saya di sini gak ada niatan sama sekali mau merendahkan, enggak. Saya di sini mau bilang karena kebanyakan itu mahasiswa zaman sekarang itu, apalagi mahasiswi, lebih mengutamakan stylenya ke kampus tanpa memikirkan betapa kerasnya, betapa susahnya orang tuanya mencarikan uang untuk dia kuliah. Teman-teman pernah mikir nggak sih orang tuanya teman-teman itu di rumah makan apa? Teman-teman pernah mikir nggak sih kalau orang tua itu teman-teman makan apa di rumah? Pernah nggak sih mikirin kayak gitu? Orang tua saya makan apa di rumah? Sementara orang tua saya sementara saya di sini makan enak. Orang tua saya makan enak nggak di rumah? Itu yang harus teman-teman pikirin. Jangan gengsi ketika kuliah. Gengsi itu nggak ada gunanya sama sekali teman-teman. Ingat, tetaplah jadi dirimu sendiri yang padanya. Dan jangan lupa, bagi yang muslim, jangan pernah telat, jangan meninggalkan sekali-sekali yang namanya sholat 5 waktu. Karena mau sejatuh apapun, mau seburuk apapun teman-teman, mau sejelek apapun teman-teman, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan memang ketika kita jauh dari Allah, atau ketika kita jauh dari Tuhan, maka semua apa yang kita dapatkan, semua keberkahan itu gak bakalan ada yang kita dapat. Selanjutnya selanjutnya itu mengetahui prioritas dan porsi diri. Selain dengan mengatur waktu dengan baik, mahasiswa juga harus mengetahui prioritas diri sendiri. Mahasiswa harus mengetahui, bentar teman-teman. Di sini selain dengan mengatur waktu dengan baik, mahasiswa juga harus mengetahui prioritas diri sendiri. Mahasiswa harus mengetahui dan memilih yang harus diprioritaskan lebih dahulu dan lebih baik untuk diri sendiri. Coba teman-teman prioritaskan apa yang teman-teman prioritaskan. Contoh misalkan gini teman-teman. Teman-teman ada kegiatan di luar kampus. Nah, setelah kegiatan itu pada saat kegiatan mungkin ada tugas dari kampusnya. Dari kampus yang mengharuskan tugas itu harus jadi esok hari. Teman-teman lebih mementingkan kegiatan itu tanpa memikirkan tugasnya. Jangan terlalu santai masalah tugas. Mungkin di semester 1, 2, 3 teman-teman mungkin di semester 1, di semester 2, semester 3 teman-teman masih gak ada sama sekali masalah. Nanti di semester 4, 5, 6 teman-teman di situ akan dilatih mentalnya. Di situ kalau yang saat ini saya dengar itu, kalau kami angkatan 22 saat itu, pembagian peminatan itu atau pembagian konsentrasi itu kami ambil di semester 4 atau 5. Tetapi kalau angkatan 2022, 2023 itu mengambil peminatan atau konsentrasi dari mata kuliah dari jurusannya itu di semester 6 karena sudah ada
peraturan yang mengharuskan setiap kampus begitu. Kalau di kampus saya nggak tahu. Kalau di kampus saya memang semester 1 yang angkatan 2023 itu dia mengambil peminatan di semester 6. Selanjutnya kita melangkah ke basic skill. Nah, ini poin yang terakhir tadi, yaitu mahasiswa baru harus mengetahui apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Skill ini nantinya akan membantu dalam menyikapi sebuah kondisi. Jadi mahasiswa baru itu harus mengetahui apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat harus mana apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Skill ini nantinya akan adapun skill yang teman-teman dapat lihat adalah sebagai berikut. Skill dasar yang diperlukan tentunya public speaking, mengoperasikan komputer atau komputer skill. Jadi ini kalau untuk mengoperasikan komputer, mungkin ada yang dari SMK di sini yang jurusan TKJ. Kalau ini mengoperasikan komputer, setahu saya yang dari SMK yang lebih paham. Tapi gak semua orang yang dari SMK itu paham. Ada yang dari SMA, ada yang belajar tentang coding, ada yang belajar tentang bagaimana cara nge-hack dan lain-lain. Jadi public speaking itu skill dasar yang pokoknya itu public speaking. Dalam dunia kampus itu teman-teman, tidak ada satu jurusan yang tidak mengharuskan public speaking. Public speaking di kampus itu adalah satu hal yang wajar ketika kita presentasi, ketika kita aspirasi, ketika kita diskusi, pasti ada yang namanya public speaking. Jadi bagaimana cara kita mengatur public speaking kita itu dengan baik. Contohnya, saya pernah dapat ilmu bahwa cara untuk bisa public speaking itu, coba teman-teman bilang ke diri teman-teman ketika teman-teman ditunjuk, ketika teman-teman dipilih untuk jadi moderator, dan ini pengalaman barunya teman-teman, ini pertama kalinya teman-teman jadi moderator, teman-teman ditunjuk sama dosennya, misalkan kita ambil contohnya saya sendiri, Herul atau Fadli, besok kamu tampil ya public speaking. Teman-teman jangan pernah mengatakan kayak gini, public speaking saya masih belibet, public speaking saya masih berantakan, gimana ya caranya kita bisa biar besok tampil, pasti bakalan gugup saya. Nah, jangan sekali-sekali menjustifikasi diri kita bahwa kita itu gak bisa tampil. Nah, di public speaking ini coba teman-teman bilang ke diri teman-teman sendiri, karena otak itu adalah leadernya anggota tubuh. Ketika teman-teman mengatakan bahwa saya ini gak bisa tampil, maka otak itu bahwa kita emang gak bisa tampil. Karena kita sudah justifikasi, kita sudah bilang tanpa kita coba terlebih dahulu. Coba teman-teman kasih motivasi ke diri teman-teman ketika teman-teman ditunjuk. Coba bilang ke diri teman-teman kayak gini, besok saya tampil nih, saya harus bisa. Buat apa malu? Saya dari SMA sudah masuk di organisasi. Dan ini juga saya pengen, mungkin di sini, dan ini juga saya pengen tekankan bahwa SMA sama perkuliahan itu beda teman-teman. Contohnya gini, ketika teman-teman dapat nilai error atau nilai D di kampus, itu teman-teman gak bisa remedial di hari itu juga, tidak. Teman-teman harus remedial di semester berikutnya. Maka teman-teman, ketika teman-teman masuk di dunia perkuliahan dan teman-teman mata kuliahnya gizi, di situ teman-teman ada nilai E atau error, itu teman-teman bisa ulang di semester berikutnya. Di semester berikutnya bersama siapa, Kak? Bersama adik tingkatnya. Teman-teman akan mendapatkan
di situ di semester kayak misalkan teman-teman mengulang di semester 4. Pada saat pembagian KHS itu mungkin sudah ada yang tahu, yaitu kartu hasil studi, ada yang namanya KRS, kartu rencana studi. Jadi ketika teman-teman sudah menerima itu dan di semester 4 ada maka semester 5 teman-teman ikut. Tapi di mata kuliah yang semester 4 itu teman-teman harus masuk belajar bersama adik tingkatnya teman-teman itu sendiri. Makanya saya bilang tadi, jangan sekali-sekali bermain-main ketika kuliah. Ini bukan SMA, teman-teman. Sudah bukan SMA. Jadi buat apa mau main-main? Ini kita bisa dibilang sudah maha dari siswa. Maha itu cuma dua, maha kuasa dan maha siswa. Ujian memang pasti datang. Ujian memang pasti menghampiri teman-teman. Tapi saya pengen tekankan teman-teman itu bisa. Teman-teman itu orang hebat. Bisa ngelewatin itu semua. Seperti yang bagaimana di eh, lagunya si Kobo Junior, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Coba yakinkan diri teman-teman itu bahwa teman-teman bisa. Ketika teman-teman ada yang ngejek, ketika teman-teman ada yang bilang kamu gak bisa, jadi kan itu bahan motivasi. Jadi kan itu bahan cambukan teman-teman untuk bisa membuktikan teman-teman itu bisa. Jangan ketika dibilang kamu tuh dia bisa tampil, mending gak usah dia tampil. Jangan teman-teman ketika dibilang gitu, malah teman-teman bilang, buat apa tampil? Saya kan udah gak bisa tampil. Buat apa? Buat apa maju? Saya kan udah gak bisa maju. Percuma juga kan maju. Buat apa? Buat ditertawain. Justru saya lebih suka ditertawain oleh teman sekelas saya daripada ditertawain oleh orang-orang, oleh banyak orang, oleh banyak audiens. Itu yang paling memalukan. Gak masalah teman-teman ditertawain sama temannya, sama teman-teman dalam kelasnya, gak masalah. Gak masalah. Tapi yang masalah itu ketika teman-teman tampil, teman-teman gugup, teman-teman grogi, yang dibawa audiens yang paling banyak sekali, bukan dari kalangan, bukan dari teman-teman, bukan dari teman kelasnya, justru kelas-kelas lain, justru prodi lain, justru fakultas lain melihat teman-teman itu, teman-teman jangan mau dianggap remeh. Coba latih skillnya, latih public speakingnya. Setahu saya yang ikut ini pasti masih SMA juga, pasti ada, pasti ada yang ikut organisasi, nggak mungkin nggak ada. Kalau anak-anak SMA mah pasti ikut organisasi, entah itu pramuka, entah itu OSIS, entah itu PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, entah itu kalau di SMA-nya ada marching band atau drum band, nggak mungkin nggak ada siswa nggak ikut organisasi. Kalau nggak ada, memang sebagian nggak ada, tapi pasti kebanyakan ikut organisasi. Untuk apa? Untuk skill dasar yang diperlukan oleh teman-teman. Selanjutnya, mengoperasikan komputer atau komputer skill. Jadi, bagi yang teman-teman yang sudah ada bakatnya di operasi komputer atau komputer skill, jangan ragu untuk membantu teman-teman yang masih pemula, Pak. Jadi, pada saat mengoperasikan komputer, bantu dia. Mau bagaimanapun sifat dia ke teman-teman, bantu dia. Dia mungkin gak bisa baik kepada teman-teman, tapi setidaknya teman-teman bisa menjadi orang baik, bisa menjadi orang bermanfaat bagi teman-temannya. Jangan mau dipuji ketika membantu. Kalau mau dipuji, itu berarti sama aja bohong. Bantu dengan ikhlas.
tawarin, bilang, kenapa nggak bisa operasi atau gimana? Mau saya bantu? Itu teman-teman yang harus pakai. Yang selanjutnya manajemen waktu. Jadi manajemen waktu tadi itu bagaimana cara teman bisa mengatur waktunya teman-teman. Mungkin di sini ada yang mungkin di sini ada mungkin yang lolos SNBP, ada yang lolos SNBT, mungkin ada yang nggak lolos SNBP maupun SNBT. Jangan khawatir teman-teman. Jangan jangan ketika teman-teman nggak lolos, jangan ketika teman-teman nggak bisa dibilang, jangan putus asa lah. Masih banyak jalur-jalur lain. Karena sesungguhnya skenario Allah itu atau skenario dari Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang teman-teman harapkan. Bahkan ada pernah saya lihat di salah satu media sosial, dia tidak keterima di kampus-kampus di Indonesia, tapi dia keterima di kampus luar negeri. Itulah rencana Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi belajar baik-baik teman-teman, apalagi teman-teman yang khusus mungkin ada di sini yang ikut UMPTKIN, yang ingin masuk di UIN, entah itu di UIN, di IAIN, maka teman-teman harus fokus belajar. Jangan terlalu banyak main ketika kuliah. Biarkan kawan-kawannya yang main. Teman-teman harus belajar. Belajar itu tidak selamanya kita harus menuntut di dunia perkuliahan. Belajar itu tidak selamanya kita harus belajar di kelas. Kita juga bisa belajar di luar. Melalui apa? Melalui organisasi. Organisasi apa? Coba teman-teman ketika ingin ikut organisasi, coba teman-teman lihat organisasi itu bagaimana manajemennya dalam, bagaimana cara dia bisa ngelatih kita, bagaimana cara dia bisa membuat kita ke arah yang lebih baik. Ketika kita down, yang perlu butuh support itu adalah yang memberikan support itu adalah teman-teman kita di luar sana. Itulah pentingnya sebuah lingkungan positif. Lingkungan positif akan membawa kita ke hal-hal yang positif, seperti mengikuti kajian, seperti mengikuti lomba-lomba, seperti mengikuti organisasi, seperti mengikuti acara-acara yang memang bisa bermanfaat untuk teman-teman. Intinya di sini teman-teman harus manajemen waktunya dengan baik, manajemenkan apa yang teman-teman cita-citakan, teman-teman harus gapai. Gak masalah kok, teman-teman punya banyak cita-cita. Karena kita gak tahu yang mana itu yang bakalan terwujud. Gak masalah orang lain yang hina kita. Jangan down, jangan lemah. Jangan jangan ketika kita diejek, jangan ketika kita udah dibuat down, kita gampang baperan. Jangan. Rata-rata kalau anak organisasi pasti gak mungkin lah ada yang namanya baperan. Gak mungkin itu. Karena di organisasi, terutama di OSIS atau di pramuka, itu dilatih. Dilatih dengan apa? Dilatih dengan disiplin tinggi. Tegas dalam memimpin. Pokoknya apa yang saya dapatkan, apa yang saya lakukan harus selesai. Harus saya dapatkan. Gak boleh gak saya dapatkan. Ini harus saya dapatkan, ini harus saya bisa ambil. Dalam ambil apa? Dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan. Jangan takut teman-teman mengambil keputusan dan kebijakan. Karena ketika teman-teman berada di jalan yang benar, maka teman-teman akan mendapatkan hasilnya suatu saat nanti. Yang selanjutnya itu ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi karena waktu bentar. maaf Kak. Iya oke. Bahasa Inggris terus ada membaca atau literasi di sinilah pentingnya membaca atau menyampaikan literasi dan mencatat efektif untuk
Kesimpulannya itu, dunia perkuliahan tidak sebentar, dengan waktu setahun atau 2 tahun saja. Lingkungan kampus juga tidak selamanya akan baik dan nyaman. Ada kalanya kebiasaan dan perilaku orang di kampus akan bertolak belakang dan akan membuat ketidaknyamanan pada diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi fisabilillah haq, fastaqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kak Fadli yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Terus, saya sangat suka dengan materi yang disampaikan Kak Fadli tadi. Kemudian teman-teman bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Kak Fadli tadi. Oke, untuk sesi selanjutnya, silakan para teman-teman yang bertanya. Baik itu boleh melalui kolom chat ataupun bertanya secara langsung dengan melakukan raise hand. Silakan para teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Kepada teman-teman, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau yang tidak paham dengan materi yang disampaikan, atau lebih ingin mengulas kembali, lebih mendalam lagi dari materi yang disampaikan oleh Kak Fadli tadi, silakan. Karena masih ada waktu, karena masih ada kesempatan para teman-teman, jangan disia-siakan. Kalau teman-teman yang adalah yang menyampaikan pertanyaan langsung boleh diketikkan saja di kolom. Oke Kak, udah ada yang seorang yang bertanya. Kak dari Saidatun, Kak gimana caranya supaya gak minder ketika melihat teman-teman yang lebih dari finansial dan kepintarannya? Kan bisa langsung dijawab oleh Kak Fadli, silakan Kak. Kak, gimana caranya supaya gak minder ketika melihat teman-teman yang lebih dari segi finansial dan kepintaran? Jadi kan agar kita gak minder itu yang perlu kita lakukan, coba kita ralat kembali ke diri kita. Kalau dari segi finansial dan kepintaran, mungkin banyak orang yang pintar, mungkin banyak orang yang pintar di luar sana. Dari segi finansial juga mungkin ada yang lebih jauh lebih finansialnya, tapi bagaimana cara kita bisa menyimbangkan itu? Terkadang orang pintar itu cuma berani bicara doang. Gimana cara agar kita gak minder ketika melihat teman-teman yang lebih dari segi finansial? Jadi coba bergaul dengan mengikuti organisasi. Organisasi itu yang akan membuat teman-teman gak minder lagi ketika ada yang lebih kepintaran. Jadi orang yang pintar itu bisa saja dia pintar secara prestasi, tapi yang bisa kita lihat saat ini banyak orang pintar yang tidak mau, bisa dibilang tidak mau sharing tentang ilmunya. Bukan adalah istilah tidak mau sharing, dia mau sharing tapi mungkin merasa ilmunya itu tidak cukup. Padahal yang kita rasa itu ilmunya sudah cukup. Jadi agar kita gak minder ketika melihat teman kita yang lebih dari segi finansial dan kepintaran, coba percaya kepada diri sendiri. Ketika Kak Sayyidatun punya teman yang ahli public speaking, coba belajar dari beliau, coba belajar dari temannya. Banyak kok panutan-panutan yang bisa kita jadiin motivasi-motivasi kita. Contohnya ini, Kak Najwa Shihab, Kak Rian Fahardi, Kak Rijal Jamal, itu coba bagaimana cara dia menyampaikan public speakingnya, bagaimana cara dia mengelola bahasa, bagaimana cara dia mengelola apa yang dia dapatkan ketika berada atau
tidak ingin. Jadi terkadang kita itu merasa minder, merasa canggung ketika kita melihat teman-teman kita itu, ketika melihat teman-teman kita itu apa nih, jago dalam semua aspek. Coba belajar dari situ, apa kekurangannya apa yang kekurangan kakak punya, coba belajar dari situ. Belajar bagaimana cara kita bisa tampil lebih baik, bagaimana cara kita bisa mengikuti itu dengan baik. Mungkin itu saja sih Kak. Mohon maaf kalau agak berbelit-belit. Terima kasih. Bagaimana Kak Sayidatun? Mohon maaf ya Kak. Selanjutnya, Kak, apakah benar dengan mengikuti organisasi itu bisa menambah nilai IPK kita ya? Ah, jadi organisasi bisa menambah nilai IPK kita itu bisa dibilang benar juga, bisa juga tidak sih sebenarnya. Cuma bagaimana teman-teman bisa, contoh nih, ketika teman-teman mengikuti organisasi, maka jangan mengharapkan organisasi itu bisa menambah nilai IPK kita. Jangan. Jangan. Apalagi teman-teman mengikuti organisasi di luar kampus, eksternal. Coba ikut organisasi, ketika ada tugas kerjakan. Ikut organisasi ketika ada materi yang diberikan, ada tugas PPT yang diberikan oleh dosen, kerjakan. Jangan mengharap dari organisasi menambah nilai IPK. Karena sistem dari perkuliahan itu, masing-masing kampus itu beda-beda. Masing-masing kampus itu beda-beda. Masing-masing kampus itu beda-beda dan bisa dibilang dia terkendala di nilai IPK. Biasa orang yang kenapa yang kita lihat itu, kenapa sih orang yang aktif kegiatan, kenapa sih orang yang aktif organisasi itu bisa banyak IPK-nya, bisa tinggi IPK-nya, karena dia bisa menyelaraskan bagaimana apa yang harus diprioritaskan dulu. Ketika organisasi yang diprioritaskan, bagaimana akademiknya. Ketika akademik yang diprioritaskan, maka bagaimana organisasinya. Jadi kita harus menyeimbangkan itu kedua-duanya. Jadi organisasi itu akademik dulu didahulukan, baru organisasi. Begitupun kalau yang mungkin aktif di organisasi, jadi yang perlu kita prioritaskan adalah tugas-tugas kita, nilai-nilai kita. Mungkin itu saya sih Kak. Pertama, utamakan tugas yang telah dikasih dosen. Kedua, aktif dalam menjawab pertanyaan, aktif dalam bertanya pada saat sesi diskusi, dan selanjutnya aktif dalam istilah mengikuti berbagai macam seperti PKM. Nah, di PKM itu dengan sendirinya teman-teman, ketika itu PKM bukan organisasi, itu kegiatan di kampus, kegiatan secara internal kampus. Jadi teman-teman yang saya jelaskan tadi, PKM itu yaitu program kreativitas mahasiswa. Teman-teman akan disuruh buat proposal sama dosen, teman-teman akan disuruh tentukan judul apa yang menarik, itu teman-teman dapatkan, baru teman-teman masukkan. Jadi ada nanti kakak-kakak yang akan membimbing teman-teman ketika di perkuliahan untuk ikut PKM itu sendiri. Mungkin itu saja sih Kak. Jadi organisasi bisa menambah nilai IPK kita, tergantung bagaimana cara kita menyelaraskan organisasi itu dengan akademik kita. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Kasih satu Ada Kak, kesempatan masih ada. Masih ada Kak Cahya. ada. Eh, Kak, apa penyebab mahasiswa tidak lulus yang target lulus 4 tahun malah menjadi 7 tahun? Terima kasih. Gimana ya cara balasnya? Eh, Penyebab mahasiswa tidak lulus itu yang targetnya lulus 4 tahun malah menjadi 7 tahun, dia terlalu aktif di organisasinya. Terlalu aktif di organisasinya, sementara di kuliahnya itu dia rendah sekali. Dia lebih mementingkan organisasinya daripada perkuliahannya. Dia lebih cenderung
lebih aktif di organisasinya daripada di kegiatan-kegiatan kampusnya. Dia cenderung dia dan ini target lulus 4 tahun malah menjadi 7 tahun. Dia ketika menyusun proposal, ketika menyusun skripsi, dia jarang bertemu sama dosen pembimbing. Padahal yang harusnya kita lakukan itu harus rajin ketemu sama dosen pembimbing. Target lulus 4 tahun, paling jadi 7 tahun. Karena terlalu aktif di organisasi, terlalu aktif di luar. Sementara kampusnya tidak dia perhatikan. Sementara kampusnya dia tidak lihat-lihat sama sekali. Tugasnya di kampus itu menumpuk. Bahkan ada yang semester 1 mulu, gara-gara malas masuk perkuliahan, gara-gara malas kerja tugas. Gitu sih, makasih. Oke, untuk sesi tanya kita cukupkan karena mengingat waktu. Jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa bertanya secara pribadi ke pemateri kita, ada Kak Hairul Fadli. Boleh Kak, boleh melalui Instagram. Mungkin Kak Fadli boleh sampaikan ya Instagram dari Kak Fadli. Kasih tahu Kak Instagramnya. Mungkin dari persatuan nanti jika ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan nanti secara. Baik, Kak, baik, Kak. Baik, baik. Sebentar, Kak. Saya ketik dulu di kolom komentar, Dik. Himawan. Mana sih dulu ya? Itu udah ada teman-teman. Jadi teman-teman yang lebih ingin jauh bertanya, silakan DM saya di akun Instagram saya. Akun Instagram saya itu yang foto profil bareng Kak Shirley Anavita Rahmi. Teman-teman bisa di situ, saya akan terbuka untuk sharing dengan teman-teman. Saya akan welcome juga untuk sharing dengan teman-teman. Itu saya sih Kak. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Oleh Kak Fadli tadi sangat luar biasa. Semoga teman-teman bisa mengambil materi yang sudah disampaikan Kak Fadli tadi. Oke teman-teman, untuk kegiatan selanjutnya kita minta penyampaian kesan dan pesan dari salah satu peserta kepada salah satu peserta yang ingin memberikan kesan dan pesannya pada kegiatan webinar kita kali ini. Dipersilakan untuk raise hand pada salah satu peserta yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya, kami persilakan. Silakan teman-teman untuk raise hand. Silakan kita pilih. Silakan teman-teman untuk raise hand. Mungkin ada yang ingin berkomentar. Kalau saya tadi terlalu cepat membawakan materi, silakan. Nggak masalah teman-teman. Saya menerima kritikan dari teman-teman. Terima kasih. Baik, kalau nggak ada nggak ya yang mau nyampein? Kalau nggak ada, boleh saya yang nyampein. Teman-teman, salah satu Raja Mbak. Karena kita tunjuk ya, itu orang ya. Kak Alvira ada dari MAN 1 Lampung Utara. Mungkin boleh Kak, menyampaikan pesan hari ini. Halo Kak Alvira, apakah masih ada di ruang Zoom? Sepertinya ada kendala. Kita beralih ke yang lain. Kepada ada yang chat tadi ya. Kita lihat kepada Bang Akil Alfarizi, mungkin boleh menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan malam hari ini. Sepertinya nggak ada juga ya. Kakak moderator. Nah ya, Baik, saya tadi ada satu
pertanyaan dari Kak Mutiara. Iya Kak, betul humas itu yang saya maksud tadi hubungan masyarakat. Jadi di himpunan itu ada yang namanya humas. Humas di himpunan fungsinya untuk mengatur bagaimana cara bisa bekerja sama dengan organisasi atau kampus lain. Contohnya kampus UNM bekerja sama dengan kampus UIN Aludin Makassar. Begitupun sebaliknya. Terima kasih. Oke, dari sepertinya ada yang mau menyampaikan kesan-pesan lah. Kita harus ada lah satu dari peserta. Walaupun sudah jam menunjukkan jam 20.47 tapi tidak menyurutkan semangat kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu bersama-sama. Kalau tidak ada, kita persilakan kepada Kak Fadli untuk memberikan closing statement-nya dari materi hari ini. Kepada Kak Fadli. Baik, teman-teman. Pada hakikatnya, manusia itu adalah pencipta, bukan penonton. Bukan dia yang cuma mandi, duduk, diam, rebahan aja. Tetapi dia bangkit. Bukan untuk sekeliling dulu. Bagaimana? Suara saya didengar nggak? Tapi untuk dirinya sendiri dan generasi ke depan. Sehingga dia dikenang dan menjadi abadi. Terkadang dari kita lebih memilih antara jalan yang sukar antara jalan mudah dibanding jalan yang sukar. Jalannya sukar selalu menawarkan berbagai macam rintangan, banyak bebatuan, banyak halangan yang ada di depan, tapi prosesnya tergantung prosesnya kita. Bagaimana cara kita melewati proses itu. Tetapi jalan yang mudah yang di depan kita sudah bisa tebak Pak apa yang terjadi di depan. Kita sudah bisa menerka. Jadi pilih yang mana? Fortuna adiuvat. Bahwa keberuntungan itu selalu memihak orang-orang berani dan satu dari saya Shinzo Sasageo. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Fadli yang sudah memberikan closing statement-nya. Oke. Alhamdulillah materi kita sudah berakhir. Materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh materi kita, banyak hikmah atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini tentang tips dalam menghadapi dunia kampus. Teman-teman ada di sini yang mau memasuki dunia kampus ataupun yang sudah memasuki dunia kampus. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Para seluruh teman-teman dipersilakan untuk on cam. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Teman-teman silakan on cam terlebih dahulu. Yang ambil dokumentasi siapa Kak? Dari operator? Mungkin bisa ada operator sudah siap? Teman-teman mungkin dipersilakan untuk on dulu sembari menunggu operator. Operator dari tim Muda Bermakna. Oke, makasih operator. Ya, kita on cam dulu ya teman-teman. Yang masih ada Kak Rita, ada Kak Siu, ada Kak Alvira, ada Kak Husni, ada Kak Sayyidat, ada Kak Ahmad Nusri, ada Kak Ara. Silakan on cam dulu teman-teman. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam dari Instagram lagi teman-teman. Wajah nanti gantinya masuk di Instagramnya Muda Bermakna. Teman-teman, kita tunggu 1 menit lagi. Persilakan teman-teman untuk on cam. Tunggu ya 1 menit lagi. Tuh teman-teman jangan-jangan nih udah ada yang ketiduran di Zoom. Tidak ada ya yang ketiduran di Zoom.
Oke, oke Kak Auda. Dan tidak ada yang apa ya, ketiduran di kita. Rugilah kalau ada yang sempat tidur tidak bisa mendengarkan materi. Tunggu ya, oke? Karena kita sudah nunggu 1 menit, mungkin operator untuk bersiap-siap. Dalam hitungan 3, siapkan untuk yang pertama mungkin gaya resmi dulu ya. Nanti untuk sesi 2 baru gaya bebas. Nah, yang pertama untuk sesi gaya resmi dalam hitungan 3, ya. 1, 2, 3. Ya, sekarang untuk yang kedua gaya bebas pada teman-teman silakan. Mungkin gaya bebas silakan berekspresi masing-masing. Silakan. Maka bentar. 1. Ayo teman-teman lain yang masih belum on cam, kita tunggu sebentar. Sembari dipikirkan gaya terkecenya, terhebohnya juga boleh. Enggak ada lagi ya. Ya, kita akan siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sesi dokumentasi. Oke, dengan sesi dokumentasi maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum saya ingatkan teman-teman, bagi teman-teman yang ikut kegiatan pada malam hari ini, yang ingin berkesempatan untuk mendapatkan dosis dari panitia, silakan teman-teman nantinya. Yang pertama, salah satu syaratnya itu adalah teman-teman harus mengikuti webinar kelas pengembangan diri dari sesi 1 hingga akhir. Ini adalah sesi yang kedua, masih ada 2 sesi lagi. Nah, jadi jangan teman-teman sia-sia waktunya. Dan yang kedua, silakan teman-teman untuk upload upload sesi kegiatan kita pada malam hari ini, dan lupa tag dari IG Mudah Bermakna. Oke. Yang lain teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman upload di story-nya masing-masing. Dan bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan door prize dari panitia. Dan jangan lupa juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan saya akan bagikan link presensi. Tunggu sebentar teman-teman. Izin menyalah kakak moderator. Di Ya, sini teman-teman ada yang sudah masuk di grup Mudah Bermakna, entah itu dari UMPTKIN, entah itu dari grup yang sudah lama, ada SNBT sama SNBP. Mungkin bisa nanti chat saya atau atau supaya saya bisa hubungin fasilitatornya agar nantinya materinya saya share. Soalnya saya nggak terhubung dengan teman-teman semua, saya nggak tahu teman-teman dari mana. Eh, Begitu teman-teman. Atau nanti saya kirim ke kakak panitia Mudah Bermakna selaku operator. Kalau Kak Alvira dari grup mana Kak? Dari kakak fasilnya dari fasil berapa? Supaya nanti bisa dimudahkan untuk pengiriman untuk materinya dikirim gitu. Oke, makasih. Saya kembali ke moderator. Mohon maaf moderator. Oke, siap aman aman silakan aman. dan lain sebagainya. Atau yang masih belum masuk grup dan lain sebagainya, mungkin juga boleh nanti DM juga IG dari Kak Iropadi, mungkin bisa nanti dibantu. Teman-teman, karena masih ada waktu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Teman-teman yang masih di kelas 12 hari ini, mungkin selagi masih ada waktu, silakan persiapkan diri sebaik mungkin, belajar untuk bersiap untuk masuk ke dunia perguruan tinggi. Oke teman-teman,
Eh, maka dengan berakhir ini, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Sebenarnya saya juga ingin, kalau teman-teman yang ingin juga pengen berkenalan dengan saya juga boleh. Boleh teman-teman follow IG saya. Saya tuliskan juga di kolom komentar. Sembari juga kita saling sembari itu menambah follower kita masing-masing. Silakan teman-teman follow, nanti saya akan follow back ya. Saya tuliskan di kolom komentar. Jadi, jika ingin di follow back silakan DM saja. Insyaallah akan di follow back. Oke, teman-teman, dengan berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Kak Fadli tadi bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti teman-teman juga bisa terapkan ketika teman-teman sudah masuk ke dalam dunia kampusnya masing-masing. Dan saya doakan teman-teman bisa diterima di kampus impiannya masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya adalah alumni dari Universitas Padang. Jika teman-teman yang ada nanti yang lulus di UNP mungkin bisa juga DM saya bagaimana kehidupan di Universitas ini. Oke, jika ada salah kata saya mohon maaf. Karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran itu hanyalah datang dari Yang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.